Oke, saya Mario Wibowo. Hari ini kita balik lagi di acara Ngojek, ngobrolin project. Kali ini di Semarang bersama Tamara. Jadi kita sebenarnya saudara ketemu gede. Tamara Wibowo and Mario Wibowo. Tamara, thank you banget udah mau datang ngobrol-ngobrol sama gua di sini. Thank you for coming juga. Gua kemarin udah ngeliat kan di Instagram tuh open house tuh rame banget kan. Apaan nih project, seru banget nih. Apalagi gue juga paling seneng sama material-material yang begini nih, yang roro gitu kan. Terus ya udah kemarin ya udah di itu si Lim bilang, "Loh, lu ngobrol sama si Tamara lagi." Ya udah iseng lah gue telepon gitu kan. Telepon, akhirnya kejadian nih gue sampai di sini. Tadi datang Rono bingung juga sih. Gue biasa kalau ngeliat rumah kan depannya pasti wah gimana kayak rumahnya sombong apa gimana ya. Tapi kalau lu kok different nih ya kali ini ya. Lu bisa jelasin sedikit nggak nih kenapa nih begini nih? Ya, awalnya sih dari tanahnya, basically ini kan tanah Hook, luasan sekitar 670 meter persegi, dan secara elevasi memang turun dari dari kita masuk ke bawah tuh beda kayak 5 meter gitu. Jadi memang dari awal secara konsep kita memang langsung maunya ngikutin kontur. Oke. Jadi awalnya dulu nih tanah udah ada bangunan lah ya. Bangunan lama kan? Bangunan, actually si klien sempat ngedesainin sama arsitek lain, tapi somehow construction-nya kayak halt in the middle gitu. Jadi kita waktu masuk ke sini mesti ngancurin, waktu sebelum konstruksi mesti ngancurin konstruksi lama itu. Rata? Enggak. Jadi memang ada konturnya gini kan. Oh, oke. So dulu tuh udah ada retaining wall di belakang itu yang tadi udah turun belum ya? Udah. Ya itu kan sekitar 2,5 meteran gitu. Jadi kita secara desain memang nyesuaiin ke titik terendah itu. Jadi misalnya dari 0 ke minus 285 gitu. So secara konsep memang kita mulai dari dalamnya dulu. Maksudnya mulai dari site memang turun gitu, ngikutin site-nya. Terus secara masa kita bagi 3. Ada garasi dan servis, terus area ini which is living, dining, dan kitchen, lalu kamarnya ada 4, 2 di bawah, 2 di atas. Jadi secara masa ini satu lantai, itu 2 lantai gitu. Dan di antara masa-masa ini kita kasih courtyard di tengahnya supaya memberikan cahaya dan sirkulasi udara yang baik di ruangan tengah ini. Kalau enggak kan dia nggak dapat dari mana-mana kan. Betul. So ya memang secara fasad kita memang nggak pernah mikirin kayak gimana sih supaya rumahnya kelihatan bagus dari luar gitu. Tapi kita lebih secara matching seperti ini, bentuk bangunannya jadi seperti ini, ya udah gitu. Jadi pasrah memang, gitu? Kenapa? Pasrah. Ya emang maksudnya nggak terus berusaha bikin sesuatu yang nggak sesuai sama program di dalam rumah ya mungkin bisa dibilang. Jadi secara naturally memang mengikuti what's going on in the inside of the house. Anyway, gue kayaknya udah lihat 3 project lu termasuk The Hotel gitu kan. Fasadnya lumayan ya ada tampil gitu. Then why this one is like no face gitu kan? Apakah emang, maksudnya kalau dibilang it's your design character kan artinya kan enggak, yang lain enggak begitu gitu. Tapi sebenarnya sebenarnya yang rumah saya sih gitu juga sih. Oh, rumah lo gitu juga? Jadi memang mulai dari pembagian programs of the house, terus habis itu jadinya seperti itu ya udah. Jadi maksudnya nggak kayak mungkin yang Candi Golf kan ada rosternya kebetulan, yaitu karena mungkin secara bentuk seperti itu, terus depannya mau diapain nih gitu kan. Maksudnya juga yang berfungsi untuk sebagai second skin juga obviously pakai roster gitu. Cuman mungkin karena kecil juga kan, kalau mungkin ini juga sih ya. Soalnya rumahku sama yang ini tuh dua-duanya hook. Jadi nyudut dan memanjang. Jadi mungkin secara penampakan nggak kayak yang Candi Golf kan tanahnya memanjang ke belakang, jadi kelihatannya cuma dari depan doang gitu. So secara matching sebenarnya secara proses sih selalu sama. Jadi kita selalu bikin functionnya dulu, habis itu baru lihat what's going on in the outside. Obviously kan kita sebagai arsitek pasti ada trying to make the proportion correct dan compositionnya benar gitu. Jadi
Tapi sejauh itu aja sih, maksudnya nggak terus aneh-aneh, oh ini ditambahin apa gitu. So, I don't know. Secara material mungkin kalau yang di Candi Golf ada roster, ada korten juga. Jadi kita memang biasanya combine 2-3 material lah maksimum. Oh, oke. Ya kita nggak pernah yang aneh-aneh lah, maksudnya yang ini kan juga konkrit sama kayu gitu, dari luar juga overall juga kelihatannya kan konkrit, kayu dan metal hitam ya. That's a good topic juga sebenarnya. Bagaimana cara lu menentukan material palette nih dari every project, especially this one ya yang ini. Ya kalau yang ini sih dari awal memang kan yang tadi saya bilang kayak cascading, namanya juga cascading. Pengennya obviously the massing yang turun-turun ini semua jadi satu gitu. Kalau misalnya 3 beda-beda kan obviously aneh kan, maksudnya kan jadi nggak nyatu lagi gitu. Jadi stairs house, not cascading. Jadi memang dari awal, seluruh rumahnya harus pakai material yang sama, which is konkrit ini gitu. Itu request dari klien mau konkrit atau you suggest? Dari kita lah. Kebetulan memang ini dari awal tuh, proyek ini agak anehnya memang dari awal proposal pertama tuh udah kayak gini. Oh gitu. Jadi ya maksudnya kliennya percaya banget, jadi ya udah suka-suka aja, terima-terima aja, ya udah kita sesuai. Jadi ininya konkrit, lantainya juga kayu tuh udah dari awal banget gitu. Cuman ini ada dulu perubahan. Dulunya aslinya bahkan cuman satu lantai, emang benar-benar turun-turun gitu. Terus semakin nggak kelihatan lagi tuh fasadnya. Oke. Bener, itu paling bawah soalnya kan. Jadi ini tambah 2 ini juga along the process lah. At the end of the process gitu. So, karena menurut dia kamar-kamarnya kurang gede, jadi kita ya udahlah kasih 2 lantai gitu. Jadi lo perlu convince the client nggak buat menggunakan konkrit ini ya, karena kan konkrit kan juga kan something very strong ya. Not for everyone gitu. Not for everyone, of course. Apalagi ini seluruhnya ya. Maksudnya semua dindingnya betul. Hampir ini semua. Enggak sih, in terms of convincing client nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu berusaha ngasih gambar or anything gitu, enggak. Maksudnya ini bakalan raw konkrit. Oh iya, oke. Maksudnya mungkin dia lebih concern mengenai pricingnya aja sih, or the system of construction. Kalau yang ini kan kita ada hebel di tengah, terus kanan kiri, maksudnya luarnya baru di bukan full cor artinya. Nggak full cor the whole thing, cuman tipis 5 cm gitu. Oh, tapi nggak banyak crack ya? Biasanya kan kalau 5 cm rawan crack ya katanya. Apparently ya kita kan udah go through a lot of mock-up juga. Dari komposisi semen dan pasir, pasirnya perlu dicuci dulu lah, bla bla, semennya gonta-ganti gitu. Akhirnya kita menemukan ini. Tapi ini sebenarnya juga di finesse sama kontraktornya sih at the end. Misalnya kalau nggak di poles juga nggak sesmooth ini. Ya. Cuman ya I feel like kalau seluruhnya seperti ini mungkin memang lebih baik, lebih rapi dibandingkan kalau kelihatan raw banget atau blonteng-blonteng atau something yang sini gelap sini terang kan mungkin lebih nggak comfortable untuk si klien kemungkinan. Tadi awalnya agak-agak belang-belang gitu. Iya sih, some memang seperti itu, cuman si kontraktor berhasil untuk nemuin cara ini ngepolesnya sehingga dia bisa lebih rata. Cuma yang saya suka sebenarnya sih malah yang lubang-lubang atau something yang agak lebih rough sih. Saya sempat komplain juga ke kontraktor ini kenapa dirapiin semua. Terlalu halus malahan gitu. Oke. Iya sih, some area terlalu halus kayak palsu kan akhirnya jadinya kalau gitu. So. Ya, tapi kalau kasar, maybe the client juga belum suka ya. Maybe kliennya mungkin lebih taken aback gitu karena gue tinggal di pabrik nih, jangan-jangan gitu ya. Ya. Terus secara experience sih sebenarnya ini kan masuk di sini entry foyer, terus in between-nya nih kita juga bikin sebagai transisi kan. Sebagai sirkulasi sekalian gitu. Iya, betul. So tangganya letaknya selalu di selebar tengah ini gitu. Iya. Dan itu juga secara konsep kita memang maunya waktu nyampe sini kayak tinggi, space-nya tinggi. Ini berapa ya ceilingnya? Ini 3,3.
Oh, 3,3. Jadi Ya, nice. tinggi dan banyak cahaya, banyak angin gitu. Ada suara air juga di luar. Terus waktu lewat ke kamar kan something yang lebih private, kita emang maunya kayak masuk ke something yang darker, something yang ini kalau siang nanti bisa dilihat cahayanya tuh very distilled gitu. Jadi kan ada skylight di atas itu, jadi Di atas tangga cahayanya ya. benar-benar kayak garis yang bakalan berubah throughout the day. You know kan angle-nya berubah-ubah gitu. Betul. So jadi kayak ada experience of going through one space to another tuh lebih kerasa ya mungkin ya, lebih make sense dari semi private ke private gitu. Jadi in terms of kalau ngomongin desain proses nih, ini kan sebenarnya banyak yang dipikirin ya. Pertama lo pikirin layout, terus tadi lo ngomongin material juga, then you have like the psychology of mana yang mau tinggi, terus mana yang mau agak gelap, terus dikasih lorong sempit, dan lo kasih lubang cahaya gitu. Nah itu kira-kira kalau di summary itu urutannya mana dulu yang lo kerjain, apa yang lo pikirin dulu? Apakah pasti ada urutannya mana dulu, atau Obviously kalau ya it kind of happens. Ya obviously yang pertama pasti site dulu. Jadi bentuk secara messing-nya sama programnya dulu kan. Jadi kita mesti nentuin oh yang paling atas tuh ini service paling cocok kan mobil masuk ke situ ya pasti obviously itu garasi. Belakangnya garasi paling cocok service kan. Ya udah itu udah set dulu. Jadi di balik dinding ini kan semua service dan garasi. ya? Terus habis itu ya obviously entry foyer-nya, habis itu baru living. Ya secara Program ruang dulu ya. ruangnya kan kita mikirin dari luar ke dalam kan intinya. Jadi dari public ke area yang lebih private gitu. So ya dari segi flow ruangannya sih seperti itu. Terus material obviously happen after that. Ya, jadi kita mikirin enaknya apa kan it can be anything juga. Maksudnya it can be white walls if we want to. Cuman kayaknya kurang karakter juga kan. Anyway saya memang sukanya konkrit dan kayu. Oh gitu. Jadi, udah pasti begitu. Kalau ketamaran dapetnya itu dong. Iya, maksudnya at least semen dan kayu lah. Semennya bisa dari bentuk acian polos ataupun roster atau yang di rumah saya tuh kamprot. Oke. Jadi I mean itu juga berkembang lah ya dari pertama kali bangun rumah sampai sekarang ini kan udah 7 tahun, 6,5 tahunan gitu. Nah, jadi tadi yang gue agak kaget juga, soalnya kan ini kalau secara bangunan kan very masculine kan, batang beton gitu. Begitu gue mulai datang masuk sini tuh, ini kok interiornya kayak lemes cewek gitu, warna mulai lekuk-lekuk gitu kan. Wah ini is a very unique combination gitu loh, karena yang biasanya kalau yang udah begini kan pasti ya semuanya wow, straight gitu ya. Lines gitu kan, ya emang beda karakter sih. Nah kalau dari segi interior ini, what's your idea awalnya bisa kayak gini nih? Kalau interior sih sebenarnya ya nggak tahu ya. I mean everybody say that my design is very masculine. Itu udah oh gitu. Dari awal sih memang banyak orang ngomong gitu. Cuman secara interior gimana ya cara yang ngomong ya? Ya obviously kita juga nggak neko-neko juga. Maksudnya ya built in. You know, trying to make it as simple as possible. Cuman ya ada variasi warna, mungkin hitam dan kayu gitu-gitu. Cuman secara choose of what kind of furniture do I want or carpets do I want itu ya memang kita nyoba-nyoba cukup lama sih, maksudnya di modeling juga, misalnya ya pengennya ini pasti living room, terus settingnya gimana, sofanya bentuknya apa, misalnya L, terus ada 2 lounge chair, buat sofa is it kan memang opsinya banyak banget ya. So ya kita memang ini sih kita being realistic aja dengan budget yang ada. Terus kita milih supplier ini furniture yang ada di Indonesia. Terus kita ya milihin dari masing-masing itu kita pilih mana yang kira-kira cocok. Oke. So ya misalnya dari I don't know ini banyak banget sih ada dari Forme, Ethnic Craft, ada Sani Harto juga custom, ini Sana Living, Book Concept, you know, it's like every possible store that you can imagine gitu. Masukin sini. Lampu Fastu, ini floss gitu kan. Maksudnya kita juga ya, maksudnya memang bener-bener oke ruangan. Memang kita go into one room. Oh ini entry foyer, cocoknya pakai 2 kursi yang kayak seperti ini. Terus ada
side table-nya di tengah gitu. Terus lampunya apa? Itu memang kayak nyoba-nyoba sih ya. Jadi kita secara ini udah ngeseleksi tokonya. Di situ kita misalnya nyoba-nyoba, oh kursinya kalau yang ini kayak gini, kalau yang kayak gini. Dicoba aja secara model feelingnya gitu. Lebih ke bentuk dulu kali ya, bentuk dulu, lalu warna gitu ya. Ya kalau warna sih kita kan cenderung cukup plain lah ya, masih abu-abu dan ada variasi leather gitu mungkin. Jadi ya apa ya? I think it's more like comfort aja sih. Maksudnya secara feeling juga mungkin ya, comfortable-nya gimana? Maksudnya ini kan karena ini kayu, obviously I'm not gonna pick wood table gitu karena I feel like that's redundant gitu. Oke, iya. Ya, dari situ juga, misalnya kalau ini something hard surface atau granite, ini mungkin kayu. Jadi kita balance out material based on the architecture juga. Oh iya benar juga ya. Alright. Terus one last question, masalah budgeting. Apakah dari awal mulai nih dari klien udah keluarin budget berapa, then you design according to the budget or the other way around? Ya, sebenarnya kalian ngomong sih budgetnya berapa. Oh, jadi ngomong budget untuk konstruksi gitu ya? Ya, cuman at the end of the day kan kita ini pakai konkrit ini kan costnya lumayan tinggi juga. Dan dia nggak menolak gitu loh. Jadi akhirnya it's over the early budget obviously. Cuman he doesn't mind ya. Oke, ya udah jalan terus aja gitu. So ya dari segi itu sih kayaknya memang klien ini cukup open ya. Maksudnya dia maunya yang terbaik juga untuk dia dan percaya sama saya. Jadi ya udah yang menurut saya bagus ya silahkan dikerjain gitu aja. Oke. Jadi moral of the story apa? Kalau klien kasih budget selalu lebihin gitu ya. Jangan nurut gitu kan intinya. Iya, depend on the client. Iya, depend on the client. Tapi artinya lu tahu nih klien punya lagi. Ya, kalau yang ini sih ya. Alright kalau gitu. Udah, thank you banget Tamara udah nemenin ngobrol. Sampai ketemu lagi. Besok kita videoin project ini ya. Iya. Moga-moga nanti hasilnya puas, kita ngobrol lagi di lain waktu. Sip. Thank you so much. Saya Mario Bowo, motret terus, jangan bosan.